Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik merupakan wali paling senior. Banyak kisah-kisah tentang perjalanan Sunan Gresik dalam penyebaran agama Islam. Salah satu kisahnya yaitu saat perjalanan ke sebuah desa. Sunan Gresik bertemu dengan sekawanan masyarakat yang akan menumbalkan seorang gadis untuk melakukan sebuah ritual memanggil hujan. Tolong! Ada apa ini? Di sana ini siapa? Berani menghentikan ritual ini? Dia itu Sunan. Di sana tahu banyak kematian di desa ini karena tidak datangnya hujan. Gadis ini harus ditumbalkan. Ya Allah, asal di sana tahu perbuatan ini adalah perbuatan syirik dan perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jangan banyak omong. Maafkan saya di sana. Ayo kita kembali ke jalan yang benar. Emang kamu siapa? Saya Maulana Malik Ibrahim atau biasa orang panggil saya Sunan Gresik. Allah berfirman, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, dan dari langit itulah diturunkannya hujan, dan dari hujan itulah dihasilkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki, dan janganlah kamu berbuat syirik. Ampunilah aku Sunan, izinkan aku menjadi muridmu. Sesungguhnya yang mengampunimu adalah Allah. Maka bertobatlah dan menuju jalan yang benar. Dituntun dengan Sunan Gresik, Mbah Dukun dan Sumanto pun masuk Islam. Ali Rahmatullah atau yang dikenal dengan Sunan Ampel adalah seorang wali yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Ia lahir pada tahun 1401 di daerah Champa, Vietnam. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Maulana Ibrahim dengan Dewi Chandrawulan. Pada suatu hari, Sunan Ampel diutus oleh Raja Majapahit untuk mendatangi kerajaan Majapahit tersebut. Di saat Sunan Ampel memasuki ke dalam kerajaan Majapahit, Sunan Ampel disambut oleh Nyai Ageng Manila dan juga Adipati. Sunan Ampel diutus untuk mengubah sifat masyarakat, prajurit, dan bangsawan agar ke jalan yang baik ajaran Islam. Assalamualaikum. Datang dengan siapa kamu sini? Saya datang sendiri. Hah? Bukannya saya sudah mengutus pasukan untuk menjemputmu? Ya sudah, kalau gitu kita masuk dulu. Atas nama Raja, saya mengusul memperbaiki sifat para bangsawan pada prajurit yang terdahulu. Siap, insya Allah saya akan merubah sikap perilaku dulu mereka yang menghasilkan hal baik. Dengan ini bisa membantu saya menyebar agama Islam. Saya yakin Anda bisa memperbaiki sifat mereka. Ayo kamu, woi, udah nih. Hentikan perbuatan ini. Perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memangnya kamu siapa berani menghentikan permainan ini? Saya adalah utusan dari Raja untuk menghentikan perbuatan ini. Apa buktinya? Saya adalah Raden Rahmat. Ampun Raden. Maaf Raden. Gawat, dia adalah ancaman bagi kita. Dia akan mengubah semua orang menjadi muslim. Baiklah, saya akan melawan dia. Kamu jaga. Maafkan saya hanya disuruh teman saya. Astagfirullahaladzim. Hentikan perbuatan ini. Perbuatan ini adalah perbuatan yang buruk. Baik. Saya maafkan kamu. Saya akan mengubahmu menjadi yang lebih baik. Baik, terima kasih kawan. Teman prajurit itu setuju dan mau belajar ajaran Islam yang diajarkan oleh Sunan Ampel. Pada akhirnya warga bangsawan serta prajurit yang tadinya berperilaku buruk berubah menjadi berperilaku baik lagi.
Rombongan santri itu melewati hutan jati di kawasan Tuban, Jawa Timur. Tiba-tiba mereka dicegat segerombolan begal. Kepala rombongan dipaksa menyerahkan uang dan harta yang dibawa. Berhenti, serahkan harta kalian. Kami tidak punya harta ke sana. Kami hanya membawa alat musik tradisional, yaitu gamelan. Omong kosong, serang dia. Dia lari. Kalian berbohong, nyawa kalian akan saya ambil. Mainkan alat musik tersebut. Tolong, ampun, ikat tembang kalian. Tidak ada yang salah dalam tembang ini. Mungkin kalian hanya terlalu banyak niat buruk dalam hidup. Musik pun dihentikan. Kebondalu lalu bernafas lega dengan tubuh yang masih lemah. Dia bersimpuh dan memohon kepada Sunan Bonang. Pada suatu hari, Raden Umar Said atau sering disebut Sunan Muria akan mengadakan pengajian untuk menyebarkan Islam di kota Kudus. Namun Raden Umar Said sering gagal, tetapi tidak menyerah. Ia tetap berusaha untuk menyebar luas agama Islam, untuk bersedia membimbing jalan hidupnya. Permisi. Ya, ada apa? Bisakah kalian datang ke pengajian saya besok sore? Alah, buang-buang waktu. Mending aku ikutin saja. Pergi sana. Assalamualaikum. Kamu siapa? Bolehkah saya minta waktunya sebentar? Boleh. Apakah kalian bisa datang ke acara pengajian saya besok sore? Mohon maaf, saya bukan muslim. Begitu. Terima kasih ya. Wassalamualaikum. Ye. Tapi dipikir-pikir kita besok nggak ada acara, kita ikut aja yuk. Yaudah, yuk. Yuk. Pada akhirnya Sunan Muria dakwah di Masjid Agung Demak, dan warga yang beragama nonis pun menjadi Islam karena dakwanya Raden Umar Said. Ada apa engkau datang sini? Kita kesini ingin memberitahu bahwa Pati Raja Rembanan telah berhasil menangkap pencuri itu di Kabupaten Tuban. Sekarang bawa dia kemari. Baiklah Kanjeng Adipati. Ampun Gusti, ini adalah pencuri yang berhasil kami tangkap. Buka penutup wajahnya. Aku ingin melihat wajahnya. Anakku, Kang Mas. Apa yang kamu lakukan? Tega-teganya kamu merampok hotel ini. Semua yang melakukan demi rakyat, menolong rakyat, kasihan mereka Ayahanda. Apakah hamba salah menolong mereka? Tidak salah menolong, tapi kamu salah dalam menjalankannya. Apakah kamu tidak tahu, Said? Bahan-bahan itu akan digunakan dikirim ke tanah Majapahit itu batu pasukan di sana. Kenapa tidak merawat kita, sedangkan rakyat kita sendiri dalam kesulitan? Kalau apa kamu tentang kerajaan? Sekarang buktikan perbuatanmu. Kalau tidak, kamu akan menerima akibatnya. Ampun Ayahanda. Kamu tinggalkan Kabupaten Tuban dan jangan pernah kembali ke istana sebelum kamu bisa menghantarkan istana dengan lantunan ayat-ayat Allah. Baiklah Ayahanda. Raja Rambanan, sekarang bawa dia pergi dari sini. Saya tidak ingin melihat wajahnya di sini. Ampuni saya, Kang Mas. Dia meminta kita keluar tata kerajaan Kabupaten Tuban. Kalau dia pergi, lantas siapa yang akan mewarisi tata kerajaan Tuban? Tidak seperti yang Ayahanda katakan, Ayahanda tidak bisa menarik pelaku ucapan Ayahanda. Kalau ini ikut Kang Mas, sekarang kamu pergi. Baiklah, Ayahanda, Ibunda akan dia pamit pergi.
Jangan pergi putriku. Biarkan dia pergi. Misi Pak Tua, Ada apa anak muda? Kenapa engkau menghentikan langkah? aku ingin tongkatmu, sepertinya berharga. Tongkat ini hanya terbuat dari kayu biasa, nak. Kenapa engkau menginginkan harta yang tidak berharga? Membutuhkan tongkatmu untuk rakyat yang membutuhkan. Niatmu itu baik, tapi caramu salah. Apakah kamu akan bersih ketika masuk ke air yang kotor? Merampok itu salah apapun alasannya. Apakah kamu ingin membagikan dosamu kepada mereka? Makanlah pohon emas di sana, anak muda. Itu halal. Permisi Pak Tua, Ada apa, anak muda? aku ingin tahu siapa namamu. Orang-orang menyebutku Sunan Bonang. Izinkan aku mengikutimu. Sebelumnya aku sudah tahu namamu, anak muda. Kamu putra Adipati. Apakah kamu siap mengikutiku lahir batin? Saya sudah siap lahir batin, Sunan. Kalau begitu saya pergi dulu. Saya ada keperluan dari kerajaan Demak. Jangan pergi sebelum saya kembali. Assalamualaikum, Said. Alhamdulillah, Said. Kamu sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Pakailah pakaian ini dan kamu akan menggenapi wali di Demak dan juga menjadi wali Songo. Baik Sunan, saya akan memakai pakaian ini supaya saya bisa mengingat dosa-dosa saya kembali. Sakit sekali, tolong. Apa yang membuatmu datang ke sini? Saya datang untuk menghilangkan wabah ini. Dengan apa kamu menghilangkan wabah ini? Dengan doa. Doa saja sudah beberapa puluh kali Syekh dan para ulama ternama melakukannya, tetapi tidak ada yang berhasil dan tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit wabah ini. Di bawah tanah Arab ini gugurnya para ulama, tetapi banyaknya kekurangan yang menyebabkan doa-doa tersebut tidak terkabulkan. Sungguh berani Tuhan mengatakan itu. Apa kekurangan mereka? Anda penyebabnya. Anda telah menggantungkannya sebuah hadiah yang menggelapkan mata hati mereka sehingga doa mereka tidak ikhlas. Jika benar begitu, maka berdoalah untuk mengusir wabah ini. Maaf Tuhan, saya mendengar bahwa penyakit ini sudah hilang. Syukur alhamdulillah. Terima kasih Tuhan telah melenyapkan wabah ini. Saya menolong dengan ikhlas. Saya membutuhkan batu itu. Sang raja mengizinkannya, batu itu pun dibawa Sunan Kudus ke tanah Jawa. Dipasang di pengimaman masjid yang didirikannya sekembali dari tanah suci. Itu sebabnya Masjid Kudus disebut dengan Masjid Al-Aqsa. Ayo gali terus. Sebentar lagi airnya keluar itu. Bertahun-tahun atau kita bila ada kekeringan. Ya Dewata, tunjukkanlah kepada kami supaya mendapatkan air untuk hidup. Hai Dewa. Wow. Berhenti. Hai Dewata, kau telah membebaskan kami dari kekeringan. Hai Dewata, terima kasih kau adalah sesembahan yang telah mengabulkan permintaanku. Selamat datang di sana. Di sana adalah utusan Dewata yang membebaskan kisah kami. Apa yang kalian maksud? Saya bukan utusan dewa. Saya hanyalah musafir yang sedang lewat. Nama saya adalah Syarif Hidayatullah. Saya lihat kalian sudah berusaha keras. Tapi ingatlah, kita tetaplah manusia yang lemah. Kami tidak mengenal apa yang di sana maksud. Kami sudah melakukan ritual upacara dan sesajen, tapi mana buktinya? Barang siapa yang bisa mendatangkan air di desa ini, kami akan tunduk dan ikut perintahnya. Jika Kisana bisa, kami akan tunduk dengan ajaran Kisana.
Baiklah, akan saya buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang seadat, kita sesungguhnya adalah makhluk yang lemah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita ketika memohon hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mari kita baca syahadat sebagai bukti kita sudah masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wah, ikannya bisa gede sekali. Pasti dagingnya banyak, gemuk lagi. Iya, seumur-umur aku jadi nelayan, baru kali ini aku melihat ikan seperti ini. Kalau mau silakan beli. Baik di sana. Orang ini pembawa sial yang siang tadi terdampar. Maaf di sana, ikan ini ada racunnya, sebaiknya jangan dimakan. Tahu apa kau tentang ikan? Pergi kamu, saya tidak mau melihat kamu. Pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan, tunggu. Ada apa di sana? Bilang ikan itu beracun. Tahu, ini dari daerah para pelaut di daerahku. Tolong Tuan, tolong. Tadi orang yang membeli dan memakannya terserang gatal-gatal dan sampai tidak bisa bernapas. Tolong Tuan. Allahuadzim bahwa aku menemuinya. Tuan, mari ikut aku pergi. Jangan di sana. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana bisa disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kalau boleh tahu nama Tuhan siapa? Namaku Raden Qasim. Memang sulit untuk membuka mata hati orang lain. Baiknya di sana beristirahat supaya cepat disembuhkan. Assalamualaikum Ibunda. Waalaikumsalam nak. Kamu sudah kembali. Alhamdulillah sudah Ibunda. Mari masuk nak. Kau sudah ke Mekah untuk menimba ilmu dan beribadah haji. Sudah Ibunda, aku bersinggah di Malaka dan bertemu dengan Maulana Ishak. Ishak, apa itu berarti? Bunda, dia adalah ayah kandungku. Di sana aku diberitahu tentang silsilah keluargaku dan belajar ilmu agama Islam. Saat pulang, aku dibekali segumpalan tanah oleh 2 orang abdi yang merupakan syekh. Diminta untuk mencari tempat yang memiliki persamaan dengan tanah yang aku bawa ini. Ampun Nyai Ratu, maaf mengganggu. Perahu yang membawa barang dirampok, semua barang habis. Saya berhasil melarikan diri, tetapi teman-teman yang lain terbunuh. Bagaimana bisa? Kau harus dihukum. Kan kamu pergi dulu. Kenapa kamu menyuruhnya pergi? Bunda, mungkin ini teguran dari Allah untuk membersihkan hati Ibunda, karena selama ini apakah Ibunda bersedekah? Berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah hasil usahamu yang baik-baik dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan. Selama ini Ibunda tidak pernah berzakat maupun sedekah. Sekarang Ibunda sudah ikhlas. Ibunda sudah ikhlas. Ibunda akan membersihkan harta kita sebelum Allah murka. Alhamdulillah, dengan keikhlasan Ibunda, Allah menggantinya dengan berlipat ganda. Ya. Amin. Ibunda tidak menyangka kamu memiliki karamah yang tinggi. Ibunda mohon bimbingannya agar kita dapat menuju surganya Allah bersama-sama. Bunda, tapi izinkanlah aku untuk melanjutkan perjalanan mencari tempat yang tanahnya sama dengan tanah yang aku bawa. Setelah Ibunda akan mengizinkan, semoga Allah selalu melindungimu nak. Hati-hati di jalan ya nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
to listen. I find myself in a shit position. The man that I love sat me down last night.